tergabung di band namanya Kapten Jack. Awalnya itu idenya adalah dari aku gitu. Memang waktu itu posisinya adalah kita sama-sama masih di Pontianak, kita mau melanjutkan sekolah kuliah ke Jogja. Nah di situ bahkan dari Pontianak sudah punya ide untuk bikin band di sana gitu. Nah untuk awalnya aku memang pertama ngajak Novan dulu pertama kali masih di Pontianak gitu. Bahkan namanya sendiri aku sudah ada dari Pontianak, sudah punya namanya gitu. Terus seiring perjalanan di Jogja, akhirnya ya berangkatnya juga bareng anak-anak, bareng Momo, bareng Ismet gitu. Akhirnya mulai lengkap membernya satu-satu ditarikin nih, oh ini Momo nih, diajak, Ismet juga diajak kembali karena Ismet dulu pernah ngeband bareng juga sebelum sama Kapten Jack. Nah, cerita awalnya saya tergabung itu ketika SMA saya ngeband dengan Andi Babon. Kemudian berlanjut karena kami ternyata di satu universitas yang sama, di satu jurusan yang sama, angkatan yang sama. Dan kemudian setelah Babon punya cita-cita membentuk sebuah band, dia kemudian mengajak saya untuk bergabung di band bernama Kapten Jack ini. Kalau Sancho sendiri dia teman satu kampus, satu kelas kalau nggak salah, teman satu kampus. Yang unik adalah dulu zaman Sancho adalah begitu tahu sama-sama anak band, dia berniat ngajak aku untuk masuk bandnya. Aku juga berniat untuk ngajak dia di Kapten Jack gitu. Cuman keduluan waktu itu jadwalnya keduluan kita yang latihan dan akhirnya Sancho yang memutuskan oke lah aku di Kapten Jack aja gitu ceritanya. Ada satu momen yaitu pada malam keakraban aku kebetulan bermain satu band dengan Andi. Dari situ mungkin Andi melihat potensi terpendam. Ya seperti itulah. Jadi akhirnya aku diajak untuk gabung ke dalam band yang terdahulu. Suka duka yang jelas paling aku ingat adalah zaman-zaman di awal masih kita dari nol, dari mencari jati diri band ini seperti apa gitu, musiknya yang genrenya pindah-pindah gitu. Mungkin teman-teman yang ngikutin dari dulu itu mungkin tahulah seperti apa. Ya, terus kita akhirnya memutuskan untuk pernah dekat sama beberapa major label, hampir deal, terus akhirnya tidak deal dan akhirnya kami nekat memutuskan udahlah kita garap saja album ini secara mandiri gitu dengan nekat tapi ya alhamdulillah itu berbuah baik ya. Dan akhirnya terus berlanjut sampai akhirnya ya sampai di posisi sekarang ini gitu. Sebelum pecah. Dukanya itu adalah ketika kami sudah ya berada di pohon yang ya untuk kategori kami itu mungkin tinggi, tapi dengan tiupan angin yang kencang itu duka itu bagaimana mempertahankan itu semua. Yang aku rindukan adalah berprosesnya, terus serawungnya. Kami para player serawung dengan para teknisi, dan kami misalnya tur ke sebuah kota, kami berangkat bareng. Kemudian
rindu dengan menggarap materi bersama-sama atau rindu dengan memikirkan konsep ini akan untuk kedepannya ini seperti apa, ya hal-hal yang seperti itulah. Bohong kalau aku bilang tidak ada yang dirindukan. Jelas ada yang dirindukan. Bagaimanapun di saat terakhir si J pecah itu posisinya kami sudah membentuk sebuah ekosistem yang baik gitu. Maksudnya kita punya pendengar yang baik, teman-teman Monster Jackers gitu. Kita punya tim produksi yang bagus, tim manajemen yang bagus gitu. Kita punya ya itulah bagus, sudah terbentuk ekosistem. Jadi dan itu enak banget gitu loh, kita bergaul dengan ekosistem itu enak banget gitu. Jadi kehilangan itu tuh jelas merasa sedih banget gitu. Sepertinya hal yang mendasar yang membuat kami pecah dari sudut pandang saya itu adalah ego. Mungkin karena terlalu memendam ya, semua ditahan-tahan gitu. Sebenarnya mungkin maksudnya kita mungkin saling pengen respect masing-masing gitu. Tapi bentuknya salah. Kita pengen respect tapi malah padahal kita pengen mengkritik, tapi karena pengen respect tapi malah disimpan gitu loh. Gitu. Malah disimpan, dipendam dan akhirnya pada suatu momen ya itu keluar semua, dan menurutku itu yang menyebabkan kita pecah gitu. Ya, perpecahan itu tidak bisa dihindari. Karena memang ego, karena memang ada kecocokan yang dipaksa untuk selalu cocok, dipaksa untuk selalu sesuai, padahal sebenarnya tidak. Anggap aja kayak gini, yang namanya air dengan minyak, itu nggak akan bisa pernah jadi satu. Kebetulan waktu posisi pecah aku sudah baru memulai langkah ke Jakarta. Sebenarnya awalnya itu aku ke Jakarta untuk membawa CJ juga, untuk membuka langkah CJ di sana, guys. Untuk CJ jelasnya. Tapi kemudian pecah. Waktu itu aku tinggal Novan berdua. Aku masih sempat ngejalanin sama Novan berdua. Tapi kan ya bagaimanapun kalau berdua itu kan pasti harus cari personil lagi gitu. Jadi lambat. Nah di antara itu, di sela-sela itu, aku diajak di Stars and Rabbit untuk session di situ. Nah justru di situ malah aku aktif di CJ karena nggak aktif karena lama prosesnya. Aku aktifnya di Stars and Rabbit. Terus sampai akhirnya pada suatu masa CJ memulai berjalan lagi nih. Tapi posisinya aku sudah ya mungkin bahasanya sudah apa sih bahasanya? Settle mungkin ya. Settle di Stars and Rabbit gitu. Dan aku tahu sulit sekali untuk membangun CJ ini dengan yang baru ini pasti bakal mungkin nggak dari nol, tapi hampir dari nol mungkin ya. Jadinya aku ya di posisi waktu itu aku nggak munafik, aku sudah menikah di posisi waktu itu. Jelas aku memikirkan dapur bahasanya orang bilangnya. Jadi ya aku memilih dan itu CJ pengen aku memutuskan aku di Stars Rabbit atau di CJ karena waktunya bentrok. Nah jelas aku ini Stars Rabbit juga, mereka juga butuh komitmen dari aku kan. Nggak bisa tiba-tiba aku izin karena bentrokan jadwal, nggak bisa. Stars Rabbit nggak gitu sistemnya karena session playernya adalah dedicated. Kita sudah in langsung, nggak bisa ganti-ganti kan. Ya, jadi aku bilang sama anak-anakku sekarang sudah sama Stars Rabbit sudah ada komitmen untuk session di situ. Ya mereka menerima kebetulan kan. Ya akhirnya mungkin 2 tahun lalu atau setahun lalu ya
Akhirnya aku pamit dari CJ. Pamit baik-baik, nggak ada masalah. Aku pamit karena kalian minta komitmen tapi aku nggak bisa nih. Kalau berjalan bareng, paling aku bakal banyak izin. Jadi mereka benar sendiri yang memutuskan, oke, kamu mundur aja nggak apa-apa gitu. Maksudnya kamu kalau mau mundur monggo. Ya udah aku mundur akhirnya. Gitu. Dalam 3,5 tahun ini setelah kami tidak ngeband lagi, aku lebih banyak berkonsentrasi dengan dunia pekerjaan. Kemudian aku juga sudah menikah dan punya anak. Ya lebih banyak hari-hariku sibuk dengan pekerjaan yang berhubungan dengan IT. Aku pulang ke Pontianak, ya berdagang, buka usaha warung kopi, jualan nasi kuning, reguleran, maksudnya main band di kafe ke kafe, berkebun, dan merawat rumah. Ya hal-hal yang seperti itulah. Ya berusaha menikmati waktu dengan apa yang aku bisa aja. 3,5 tahun kami pisah. Aku sama Sancho tetap di Jogja gitu ya. Aku bikin project bareng juga sama Sancho gitu ya. Aku bikin Momo dan Para Biru gitu. Satu hal yang mungkin masih bisa mengobati kerinduanku untuk bermusik. Ismet di Pontianak, Andi di Jakarta. Aku pribadi di sini memang aku ya bekerja gitu, menghabiskan waktu dengan menjadi produser, berpetualang, banyak hal lah. Gitu. Tapi yang pasti aku sebisa mungkin tetap masih menjalin hubungan baik sih. Walaupun tadi ya aku sama Andi sempat hilang kabar selama 3,5 tahun. Aku yang berinisiatif. Jadi cerita awalnya waktu itu aku dapat ada sebuah IO yang menghubungi aku menanyakan kesediaan aku untuk manggung bersama Momo untuk manggung di sebuah kabupaten di Kalimantan Barat. Nah, kemudian aku menyetujui. Nah, di saat itu tanpa menghubungi Babon, aku langsung menanyakan ke IO bagaimana kalau aku bisa bawa Andi Babon juga, dan IO menyetujui. Kenapa akhirnya aku bisa ikut? Karena posisiku sudah bukan member CJ lagi. Itu pertama. Maksudnya secara beban, aku sudah tidak ada beban moral lagi. Karena bagaimanapun akan aneh gitu kalau aku masih di CJ tapi ikut anak-anak lagi. Sempat diajakin. Ini sebenarnya kali kedua aku diajakin Ismet. Sebelumnya anak-anak sempat bikin acara bertiga di sini kok di Jogja. Itu diajakin juga, cuman aku posisinya aku nggak bisa gitu karena aku masih member. Agak nggak enak aja liatnya, kasihan. Nah kalau waktu kedua kali bulan Oktober itu, sebelum Pontianak Oktober itu diajakin lagi, dan itu posisiku sudah bukan member lagi gitu. Jadi aku mengiyakan. Nah dari situ kita ya mulai dari grup WA lagi gitu. Ya agak kaku sedikit tapi ya nggak apa-apa gitu. Tapi akhirnya cair lagi setelah ketemu gitu. Kemudian Andi Babon bilang ke aku pada saat itu juga, Matt, ajak Sancho sekalian. Jadi kemudian karena aku pikir dari IO yang di sebuah kabupaten itu belum ada konfirmasi apakah jadi atau tidak, aku berpikir ini harus jadi, momen ini harus, bagaimana caranya momen ini harus berjalan. Dan akhirnya aku menghubungi salah satu sponsor di kota Pontianak, dan mereka menyanggupi untuk membackup, mendukung, membantu sepenuhnya untuk mewujudkan sebuah pertemuan yang terjadi di Pontianak bulan Oktober 2019 itu, hingga akhirnya berlanjutlah hingga saat ini. Pada saat itu aku dapat telepon dari Ismet. Dia dapat tawaran untuk sebuah event yang dari situ mungkin dia ingin bernostalgia dengan
teman-teman band yang lama, akhirnya aku adalah salah satu yang diajak, dan akhirnya bergulir acara itu menjadi sebuah inisiasi, mungkin bisa dibilang inisiasi untuk band baru kami ini. Pertanyaanku sebelum pada akhirnya kami kumpul lagi adalah, apakah anak-anak berubah? Mungkin aku sama Zudil, sama Sancho, aku masih tetap kontak terus, kami bikin project bareng. Tapi Ismet, Babon, kami udah kepisah cukup lama. Dan yang pasti, mungkin sama Ismet aku masih telepon-teleponan. Tapi yang pasti sama Andi, aku putus kontak sekitar 3,5 tahun. Gitu. Sampai dia pas dia nikah gitu, aku juga nggak tahu gitu ya. Dan segala macam lah. Tapi malam itu ya, malam ketika sebuah pertemuan itu, kami kumpul bareng setelah sekian lama. Kami berbicara mendalam tentang apa sih sebenarnya yang dulu terjadi. Dan kesimpulannya adalah kami saling memaafkan apapun kesalahan yang sudah terjadi. Karena terutama mungkin aku sama Andi ya. Jadi aku nggak tahu juga sebenarnya masalah apa sih dulu yang sebenarnya terjadi gitu ya. Karena mungkin ya itu tadi gue bilang bahwa ada ego yang terlibat. Kami pikir belum cukup dewasa lah untuk menyikapi berbagai macam masalah gitu ya. Tapi malam itu kami bisa kumpul bareng, bisa makan bareng, bisa ngobrol bareng, ketawa bareng, sedikit bercerita tentang apa yang dulu terjadi gitu. Buat aku pribadi, aku merasa menemukan kembali gitu, sahabat-sahabatku yang dulu, dan itu luar biasa. Pasti aku yakin di antara kami berempat semuanya menyimpan rasa rindu itu, pasti untuk bermusik bersama gitu. Walaupun mungkin ya mudah-mudahan kami berlima nggak ada yang menyimpan rasa dendam atau apa gitu. Tapi yang aku yakin kami semua pasti punya keinginan, kerinduan untuk bermusik bersama lagi, dan tentu ketemu teman-teman lagi. Nah di situ begitu kami ketemu berempat lagi itu rasanya sudah kayak kembali ke rumah aja, kayak langsung lepas saja semua gitu, langsung lega, lepas, dan kembali lagi latihan, manggung lagi di panggung yang sama, ketemu dengan teman-teman yang sama. Jadi itu udah nggak bisa dibayangkan, nggak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata. Titik balik itu ada kesinambungan dari sebuah pertemuan yang ada di Pontianak pada bulan Oktober 2019. Titik balik itu atas inisiatif teman-teman di Jogja, ya seperti Gandhi, Kabul, dan teman-teman Jogja Homecoming. Setelah melihat animo yang terjadi di Pontianak, mereka juga berinisiatif untuk mau membuatkan sebuah pertunjukan yang mereka namakan dengan titik balik.
seperti yang aku sempat bahas, naif banget kalau kita nggak bikin reuni ini di Jogja gitu. Karena kita memang gede di Jogja, teman-teman juga ekosistemnya juga paling besar di Jogja gitu. Maka dari itu ya udah dengan keterbatasan waktu dan ya kayaknya sponsor nggak banyak deh kayaknya waktu itu, udah posisi akhir tahun ini mepet so akhirnya udah kita hajar aja dan ternyata rame banget gitu dan antusias dan dengan segala nostalgianya lah ya, kita juga terharu banget lah, terharu, seneng, semua lah jadi satu di situ. Itu mendapat respon yang luar biasa di sosial media. Dengan banyaknya komen-komen atau likers atau keinginan dari teman-teman di luar Kalimantan Barat yang ingin datang dan ikut nonton konser sebuah pertemuan. Nah, kemudian setelah teman-teman Jogja Homecoming itu melanjutkan dengan titik balik, aku lebih terkejut lagi dari penjualan tiketnya, dari suasana yang datang, yang itu aku tuh nggak nyangka 3,5 tahun itu bukan waktu yang sebentar gitu loh. Dan ternyata mereka teman-teman Monster Jacker itu merespon kami dengan sangat luar biasa sekali. Balik lagi, pertama ketemu anak-anak berempat aja itu rasanya sudah kayak plong banget gitu. Ya ini rumahku, ini teman-temanku ini gitu. Kami kembali ke rumah gitu. Terus ketemu lagi teman-teman yang serame itu, yang ribuan orang itu nyanyi bareng, itu udah kayak wow, udah kayak ya udah ini rumahku ini, aku nggak bakal kemana-mana lagi nih. Walaupun mungkin nanti namanya baru gitu, tapi ya ini teman-temanku nih gitu. Udah ini rumahku, aku nggak bakal kemana-mana lagi. Nyampe juga di Jogja setelah perjalanan jauh ya Bon ya. Aduh. Dan ya seperti inilah situasi yang antah berantah ini. Tadi dari Jakarta kami jam 9. Banyak berhenti sih, ada ke Burjo juga. Kasihan masinisnya lapar. Kayaknya aku ingat waktu itu pas pertama kali kita posting teaser tentang di reuni di Pontianak, sebuah pertemuan di Pontianak. Aku ingat sempat lihat waktu itu Mas Pongki kebetulan posternya tulisannya kan Zodil Ismet Momo Andi, tulisan di posternya gitu. Mas Pongki di bawah tuh komen Zima itu, langsung Zima aja kan. Terus itu kayak oke, Zima udah gitu kan, cuman selintas aja gitu, maksudnya lucu juga nih Zima gitu, bukan lucu juga, keren juga nih Zima gitu. Udah, terus sampai di saat kita oke setuju, kita bikin band baru lagi, namanya apa nih gitu. Kita carilah, ada berapa bulan kali kita nyari nama itu ya, ada 6 bulanan kali, dengan segala macam kata-kata, dengan arti, dengan filosofi yang aneh-aneh gitu ya gitu. Terus akhirnya kita sepakat gitu, kayaknya iya, pas bikin grup WA tuh paling pertama di grup WA juga tulisannya Zima gitu, tulisannya Zima juga gitu, karena udah paling gampang aja lah Zima gitu kan, cuman sekedarnya aja gitu. Nah terus di perjalanannya sekitar ya itu proses 6 bulanan lebih kali mungkin kita cari, kok 6 bulanan sih, dari setelah Pontianak itu kita mulai mencari nama ya, sampai kapan ya, sampai bulan Juni barusan ya, apa Juli gitu, kita cari nama dengan segala macam filosofinya, dengan bahasa ini bahasa itu gitu. Terus akhirnya balik, kayaknya di grup WA gitu, kayaknya paling serak cuman Zima sih. Terus akhirnya kayak yang lain tuh kayak iya ya, mau nyari jauh-jauh kemanapun ya, mungkin yang paling pertama terucap itu yang paling berasa di hati gitu, karena
Kalau aku ngerasain begitu dengar Zima itu langsung klik aja di hati kan. Jadi udah nggak kemana-mana lagi. Jadi anak-anak pun setuju ya, kayaknya aku kemana-mana nggak bisa nih, ketemunya Zima itu. Ya udah akhirnya kita tentukan Zima. Nama Zima ini tidak perlu diartikan, tidak perlu ada filosofi di balik nama. Ya, yang jelas Zima adalah kami berempat. Kenapa harus berganti nama menjadi Zima? Ya karena kami bukan Kapten Jack lagi. Itu yang pasti. Karena kami sudah merasa nama Kapten Jack tidak representatif. Tidak bisa mewakili kami lagi. Kalau joke-nya sih istilahnya, kapten terus nggak naik-naik pangkat nggak lucu juga sih. Mungkin aku yakin banyak teman-teman yang bakal kecewa dengan pergantian nama. Ya tapi yang namanya hidup, apapun pasti berubah. Dan kali ini kami cukup nyaman dengan nama yang baru ini. Tapi aku yakin nggak semuanya berubah. Ada banyak hal yang tetap bakal kami pertahankan. Aku pribadi sebagai penulis, aku masih bakal menulis hal-hal tentang memberontak. Tentang bagaimana aku melihat dunia ini sebagai sesuatu yang harus ada banyak yang dibenahi. Dan yang terakhir, kata monster, silakan kalian pakai kembali. Kenapa? Karena memang itu menjadi representasi salah satu yang masih kami ingin pertahankan. Bahwa ada banyak orang-orang di luar sana yang memang beda, punya pemikiran beda, punya kebiasaan beda. Jadi itu yang tetap kami pertahankan. Mereka, Andi, Momo, Zuhdil, mungkin chemistry, rasa itu nggak bisa bohong gitu loh. Harapan untuk Zima ke depan adalah band ini tidak sekedar menjadi sebuah band. Ya, bermusik sampai tua. Bermusik sampai tua, sampai kita sudah, ya itu, bisa jalan-jalan semua kali ya, keluarga bareng-bareng, semua liburan bareng, itu selalu menjadi cita-cita gitu. Ya doakan aja semoga kita bisa memulai ini dengan baik dan bisa menghasilkan karya-karya untuk kalian dan ngasih hal yang positif buat kita semua lah. Itu sih.